Planet ini menjadi tempat awal adanya kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Planet Bumi adalah planet ketiga dari matahari di tata surya kita dan merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Bumi memiliki diameter 12.742 km dan mengorbit matahari pada jarak rata-rata 149,6 juta kilometer. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan, yang berukuran sekitar seperempat ukurannya dan bertanggung jawab atas pasang surut laut dan efek gravitasi lainnya di planet ini. Bumi memiliki atmosfer padat, terutama terdiri dari nitrogen 78% dan oksigen 21%, dengan sejumlah kecil gas lain seperti karbon dioksida, uap air, dan argon. Atmosfer ditahan oleh gravitasi planet dan melindungi permukaan dari radiasi berbahaya dan angin matahari. Permukaan planet terdiri dari beberapa lapisan, termasuk kerak padat, mantel, dan inti cair. Kerak bumi merupakan lapisan terluar dan pecah menjadi lempeng-lempeng tektonik besar yang bergerak dan berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan gunung. Lautan di planet ini menutupi sekitar 71% permukaannya dan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Laut adalah rumah bagi beragam spesies tumbuhan dan hewan yang memainkan peran penting dalam mengatur pola iklim dan cuaca di bumi. Iklim bumi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk jumlah radiasi matahari yang diterimanya, kemiringan sumbunya, dan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan telah menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim. Meskipun ukurannya relatif kecil, bumi adalah planet yang kompleks dan dinamis, mendukung keanekaragaman hayati yang kaya dan menyediakan habitat bagi lebih dari 8,7 juta spesies yang dikenal. Teori pembentukan bumi. Pembentukan bumi diperkirakan terjadi kurang lebih 4,5 miliar tahun yang lalu melalui proses yang disebut akresi. Proses ini melibatkan akumulasi materi secara bertahap, seperti debu dan gas di piringan protoplanet yang mengelilingi bintang muda. Menurut hipotesis nebular, tata surya awal adalah awan gas dan debu berbentuk cangkram, dengan matahari terbentuk di pusatnya. Saat piringan mendingin dan material di dalamnya mulai memadat, partikel kecil seperti butiran debu mulai saling menempel melalui proses yang disebut koalesensi, membentuk benda yang lebih besar yang disebut planetesimal. Saat planetesimal ini tumbuh dalam ukuran melalui tabrakan dan penggabungan, mereka akhirnya menjadi cukup besar untuk mengerahkan daya tarik gravitasi dan mengakresi lebih banyak materi, akhirnya membentuk planet. Proses akresi berlanjut selama jutaan tahun, dengan pembentukan dan penggabungan benda-benda yang lebih besar, dan lebih besar lagi hingga bumi saat ini diciptakan. Bumi di masa lampau adalah bola batu cair yang panas, karena panas yang dihasilkan oleh tumbukan yang membentuknya. Seiring waktu, planet ini mulai mendingin dan mengeras, membentuk kerak padat, sementara elemen berat tenggelam ke tengah untuk membentuk inti. Pembentukan atmosfer bumi dan lautan diduga merupakan hasil dari pelepasan gas dari interior planet. Aktivitas vulkanik awal melepaskan gas seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrogen, yang akhirnya membentuk atmosfer bumi. Saat planet mendingin, uap air di atmosfer mengembun dan jatuh ke permukaan, membentuk lautan. Singkatnya, bumi terbentuk melalui proses akresi, di mana partikel-partikel kecil secara bertahap terakumulasi untuk membentuk benda yang lebih besar, akhirnya membentuk planet. Bumi di masa lampau adalah bola batu cair yang panas dan mendingin dari waktu ke waktu, membentuk kerak padat dan atmosfer serta lautan melalui pelepasan gas vulkanik. Kali ini kita akan membahas beberapa misteri
tentang planet bumi yang mungkin belum kita ketahui. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Ya udah, langsung saja kita bahas di segmen Kamu Simak Misteri. Pertama, dari mana air berasal? Air di planet bumi yaitu berkisar 70% permukaan bumi. Hal tersebut yang menyebabkan bumi diberi julukan sebagai planet biru. Setelah itu, timbul pertanyaan, dari mana semua air ini berasal? Sebab faktanya, air yang hampir menutupi planet bumi begitu sangat melimpah, sedangkan air tidak tersedia di planet lain. Kebanyakan para ilmuwan percaya ketika planet bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bumi adalah planet yang kering. Lalu ada teori ilmiah menyatakan bahwa asteroid datang dan menghantam bumi dalam bentuk es, dan pada akhirnya es itu pun mencair di planet bumi. Tetapi teori ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kedua, bagaimana terbentuknya oksigen? Hal ini menjadi keuntungan besar bahwa di planet bumi memiliki oksigen. Tetapi, bagaimana oksigen bisa terbentuk? Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu hingga saat ini, oksigen menjadi peranan penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Oksigen berasal dari makhluk mikroskopis yang disebut cyanobacteria dan mengisi atmosfer dengan oksigen. Tetapi, oksigen baru stabil untuk dihirup sekitar 540 juta tahun yang lalu. Dan akhirnya timbul pertanyaan, apa yang membuatnya bisa stabil? Ini masih menjadi salah satu misteri yang belum bisa terpecahkan, bahkan oleh para ilmuwan. Ketiga, apa yang ada di dalam inti bumi? Meskipun tampaknya manusia telah berhasil menjelajahi bagian terjauh dari planet bumi, tetapi sebenarnya mereka hanya menggores permukaannya saja. Alasannya tentu saja karena kondisi di bawah permukaan bumi sama sekali tidak ramah manusia. Hal tersebut juga disebabkan karena lapisan di bawah kerak dan mantel bumi sebagian besar terdiri dari batuan silikat yang padat. Hal inilah yang membuat inti dari planet bumi tetap menjadi misteri. Dan selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa besi dan nikel membentuk lapisan terdalam bumi. Tetapi pada 1950-an, mereka menemukan bahwa elemen-elemen itu hampir tidak cukup ringan untuk menghitung kepadatan inti yang diukur sendiri. Keempat, bagaimana bulan terbentuk? Para ilmuwan hingga saat ini masih belum yakin bagaimana bumi bisa mengembangkan bulan. Banyak yang percaya bahwa bulan muncul karena adanya tabrakan antara bumi yang terbentuk dan protoplanet yang sedikit lebih kecil. Sampel dari misi Apollo juga telah menunjukkan bahwa komposisi kimia bulan sangat mirip dengan planet bumi. Hal ini menunjukkan bahwa bulan mungkin bukan benda yang terpisah, tetapi sebenarnya terbentuk dari bongkahan planet bumi itu sendiri. Lalu ada teori selanjutnya yang menyatakan bahwa bulan adalah benda terpisah yang ditarik ke orbit bumi. Ini memberikan penjelasan mengapa hanya ada satu sisi bulan yang menghadap ke bumi. Kelima, apa yang terjadi dengan dinosaurus? Dahulu kala, dinosaurus adalah makhluk penguasa dunia prasejarah. Namun saat ini sumber daya tarik mereka hanya bisa ditonton di museum. Lantas, apa yang menyebabkan dinosaurus mengakhiri evolusinya sejak 65 juta tahun yang lalu? Ada teori yang mengatakan bahwa asteroid raksasa menghantam bumi. Lalu terjadi letusan gunung berapi yang dahsyat dan menyebabkan punahnya dinosaurus. Namun, ada teori lain juga yang mengatakan bahwa debu dan puing-puing dari teori pertama akan menghalangi matahari sehingga dapat merusak proses kehidupan seperti fotosintesis. Akan tetapi, teori ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Keenam, apa yang dimaksud dengan letusan Kambrium? Letusan Kambrium mengacu pada ledakan kehidupan kompleks yang terjadi sekitar 540 juta tahun yang lalu. Sebelumnya,
kehidupan sebagian besar terdiri dari bakteri, eukariota, dan tumbuhan ultra sederhana. Pada awal periode Kambrium, evolusi tampaknya mengalami lonjakan pertumbuhan, dan makhluk kompleks mulai berevolusi dengan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan tiba-tiba, kehidupan memiliki otak, mata, dan kerangka. Sebagian besar makhluk hidup hari ini dapat melacak garis keturunan kembali ke periode Kambrian. Beberapa ilmuwan percaya letusan Kambrium terjadi akibat dari oksigen yang disebutkan di atas menjadi stabil di waktu yang bersamaan. Ketujuh, bagaimana kawah Siberia bisa terbentuk? Kawah-kawah ini adalah salah satu misteri geologis yang paling aneh dan yang dianggap paling baru di bumi. Kawah ini terletak di semenanjung Yamal dan Gidan, Rusia. Lubang besar ini ditemukan pada tahun 2014 dan tidak pernah berhenti berubah sejak saat itu. Kawah ini telah tumbuh menjadi lebih besar dan lebih banyak, dan tidak ada teori tentang mengapa kawah-kawah tersebut muncul. Orang-orang banyak beranggapan bahwa kawah tersebut muncul akibat dari adanya dampak meteor hingga adanya alien. Penjelasan yang paling umum menunjukkan bahwa kawah Siberia berasal dari gelembung gas metana yang meledak saat lapisan es Siberia memanas. Tetapi ini mungkin tidak benar-benar terjadi. Kedelapan, kapan lempeng tektonik terbentuk? Salah satu penyebab sulitnya memprediksi gempa bumi berasal dari fakta bahwa kita tidak tahu banyak tentang proses yang menyebabkannya, yaitu lempeng tektonik. Kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng tektonik yang bergeser, tetapi para ilmuwan hanya dapat berspekulasi tentang kapan dan bagaimana proses itu dimulai. Salah satu alasan mengapa begitu sulit untuk mengungkap misteri di balik lempengan-lempengan ini adalah karena hampir tidak ada bukti geologis yang tersisa dari masa lampau. Para ilmuwan dapat memperkirakan bahwa aktivitas tektonik dimulai sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Tetapi bagaimana hal itu dimulai tidak dapat ditebak oleh siapapun. Kesembilan, siapa yang memberikan nama bumi pada planet ini? Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya kita yang namanya tidak berasal dari dewa Romawi atau Yunani. Nama bumi berasal dari bahasa Inggris kuno dan kata Jerman untuk earth atau tanah. Tetapi tidak ada yang tahu pasti kapan itu diciptakan dan oleh siapa. Ada teori lain juga mengatakan mengapa nama bumi tidak juga berasal dari mitologi. Karena orang-orang kuno tidak menyadari bahwa bumi adalah sebuah planet seperti yang lainnya. Mereka mengira bahwa planet-planet lain adalah benda langit yang berputar mengelilingi bumi, dan inilah yang membuat mereka menamakannya demikian. Tetapi tidak ada bukti nyata untuk teori tersebut. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang planet bumi. Oh iya, kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.